Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Kalian luar biasa, asik. Nah, kali ini kalian bakal ketemu lagi nih bareng gua, si barber gila. Nah, kali ini gua mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau gua bakalan nyukurin rambutnya customer gua. Nah, rambut customer gua ini, si Bro Kevin ini, menurut gua memang lumayan agak gimana gitu kan, agak-agak gampang-gampang susah lah, asik, gampang-gampang susah. Nah, di sini rambut Bro Kevin ini dia kan mau mintanya dibikin pompadour, tapi kondisi rambut Bro Kevin ini untuk bagian belakangnya ngejingkrak. Sedangkan kalau kita bikin pompadour untuk rambut Bro Kevin, otomatis bagian belakangnya ngejingkrak. Kalau kita nggak atasin dengan caranya kita yang di cut house ini, dia bakalan naik, bakalan berdiri. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semua jangan kemana-mana, lihat aja nih, pantengin video kita kali ini. Saya bakalan kasih tahu caranya gimana ngatasin rambut yang ngejingkrak belakang tapi tetap dibikin pompadour dengan kelihatan pasti bagus. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Pastinya kalian tidak asing lagi dengan channel YouTube-nya si Barber Gila. Oke, kali ini si Barber Gila akan nunjukin aksi kegilaannya dia untuk membuat model pompadour untuk ke rambut yang jingkrak. Nah, jadi menurut si Barber Gila dan juga menurut teman-teman semua yang pasti nonton video ini pasti ngerti dengan keadaan rambut yang super jingkrak ini untuk bagian belakangnya, dan agak mustahil dibikin pompadour yang lebih rapi banget. Nah, kali ini si Barber Gila akan nunjukin aksi kegilanya dia bikin pompadour yang sangat rapi. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, ini kita udah masuk ke bagian guideline-nya. Nah, untuk bagian guideline untuk dibikin fade, lebih tepatnya sih untuk ke ini apa namanya, high fade dia. Oke teman-teman semua, nah ini kita proses guideline untuk membersihkan bagian bawah. Jadi teman-teman semua, kali ini saya mau nunjukin cara untuk merapikan bagian atas rambut yang jingkrak banget itu dengan caranya ya, tunggu aja deh, sabar ya, asik, sabar. Nah oke, ini kita sekarang udah masuki bagian untuk pola guideline kedua ya, untuk menggunakan nomor 1 yang lumayan agak tinggi, karena menurut si Barber Gila ini rambutnya lumayan ini sih, polanya agak, untuk tekstur kepalanya agak lebih tinggi. Maka kalau kita bikin dia agak middle fade untuk bagian bawah, dia nggak bakalan bisa bagus, nggak bakalan bisa ini apa namanya, nggak bakalan bisa kelihatan lebih smooth sih. Oke. Nah, kita ratakan lagi teman-teman semua untuk bagian ininya. Nah, di bagian ini bagian gradasi. Di bagian gradasi ini si Barber Gila menggunakan clipper tanpa sepatu atau tanpa guard. Nah, di sini kita menggunakan kosong, tapi untuk bagian tuas, untuk bagian levernya diturunin. Nah, setelah full baru kita naikin ke atas lagi bagian lever itu, dan dia akan memudarkan di bagian guideline tadi secara perlahan. Oke teman-teman semua, nah sedikit ini akhirnya dia menjadi bukit, asik, menjadi bukit. Hai deh, tuh kan gila enggak? Memang gila, namanya aja si Barber Gila. Nah, jadi menurut si Barber Gila teman-teman semua, tidak ada yang namanya rambut susah untuk dimodelin, rambut jingkrak untuk dimodelin, tidak ada. Selama dia pengen rambutnya yang jingkrak ini dibikin pompadour,
dan bagian usir-usirnya nggak kelihatan berdiri, karena kebanyakan di bagian kita bikin pompadour untuk rambut yang jingkrak ini biasanya sih lebih ke bagian arah usir-usirnya pasti bakalan jingkrak berdiri kalau dia nggak terlalu panjang-panjang banget. Nah kali ini untuk kondisi rambutnya si bro Kevin, customer gua yang memang udah biasa saya pegang ini, dia memang rambutnya udah agak pendek karena itu udah pola saya yang dari awal. Meskipun rambut dia udah panjang, tapi saya tetap menerapkan pola ini karena untuk tujuannya si bro Kevin lebih simple untuk berangkat ngantor, karena nggak ngurus rambutnya terlalu lama dan juga nggak terlalu bikin dia repot lah untuk pakai produk yang terlalu banyak untuk bagian belakang. Karena untuk ngerubuhin untuk bagian usir-usir itu biasanya menggunakan produk yang lebih banyak, tapi kali ini gue bikin dia menggunakan produk sedikit tapi dia bisa membuat styling pompadour untuk rambutnya sendiri di rumah. Karena dengan teknik yang saya pakai dan dengan cara saya mengatasi rambut yang super jingkrak ini untuk bikin pompadour. Oke, kita bagian shaver untuk membersihkan bagian area bawah biar lebih clean. Nah teman-teman semua, jangan lupa tonton terus YouTube channelnya si Barber Gila ini. Konten-kontennya bakalan pasti kita sharing tentang masalah dunia barber, dan juga untuk kedepannya konten ini bakal sharing untuk lebih arahnya sih nggak terlalu ke tutorial terus untuk konten ini, yang pastinya konten hiburan juga untuk teman-teman semua biar kita nggak terlalu suntuk. Dan yang pastinya ini cara saya mengatasi rambut yang jingkrak yang diminta customer untuk dibikin pompadour. Oke, ini bagian gradasi. Kita udah mulai menyatu dengan alam, menyatu dengan keindahannya Nusantara. Asik jos. Oke. Jadi teman-teman semua, biar teman-teman nggak salah paham dengan nama YouTube channelnya si Barber Gila ini, kenapa dibikin jadi si Barber Gila? Karena si Barber Gila ini bukan berarti dia orang gila. Nah, tapi dia itu kegilaannya untuk mengatasi rambut yang memang betul-betul menurut para barber yang ada di Indonesia ataupun yang ada di seluruh dunia. Di seluruh dunia, asik. Dia bakalan ngatasin cara bikin rambut yang memang super sulit, super ekstrim untuk menurut para barber. Dia akan bakalan ngatasin gimana caranya supaya bisa dibikin rapi dan rapi banget. Oke, rapi banget ya, dan gak sulit diatur untuk di rumah, dan gampang untuk dipakainya, mau pomade kayak, mau clay kayak, mau wax, mau tanco kayak, mau ribbon kayak, mau pakai bris yang zaman dulu kayak, itu bisa semua teman-teman. Jadi si Barber Gila ini sebenarnya misinya bukan apa, jadi dia mau ngatasin masalah yang ada yang dikeluhin sama customer, karena customer ngerasa rambut dia jingkrak, sedangkan para tukang cukur banyak ngambil aman dalam artian nggak mau ngambil resiko yang bisa ngebikin rambut dia berubah drastis dari yang pola jingkrak biasanya cuman dipanjangin, cari aman cuman dibikin taper atau cuman dibikin quit lebih arahnya. Tapi si Barber Gila lebih arahnya bikin pompadour, dan pompadournya itu lebih ke hard part. Nah ini teman-teman, bagian atas yang bagian berdiri, bagian usir-usir itu kita babat seperti halnya kita bikin teknik pleto. Oh tuh kita babat tuh. Tapi di bagian rambut yang itu, di bagian sekitar 2 cm untuk bagian nutupin nanti di pas bagian parting itu kita sisain, dan juga di bagian pompadour depannya kita bagi juga dengan pola seperti huruf L. Nah lihat teman-teman,
Ini teknik yang mungkin agak bertentangan sih sama barber-barber seluruh Indonesia, tapi menurut si barber gila pribadi, selama kita nyukur dan bikin model itu lebih baik, tidak ada yang namanya bikin menyukur rambut orang itu yang bikin rambut rusak, meskipun itu dipakein gunting penipis atau lebih akrab di dunia barber sih thinning scissor. Oke, tuh. Nah, jadi udah bentuk sekarang dia udah berupa seperti pompadour. Nah, tapi itu yang saya tarik itu buat nutupin di bagian yang saya bikin seperti flat top. Itu di polanya seperti huruf L. Dari huruf L kebalik. Nah, jadi tek tek tek. Oke. Dan di bagian atas yang itu kita tutupin, yang pola yang seperti flat top tuh tadi kita tutupin. Nah, bisa dilihat kan dari belakang itu polanya seperti flat top. Tapi teman-teman jangan jangan anggap bahwa apa yang gue lakuin sekarang itu adalah suatu kesalahan untuk di dunia barber, karena ini adalah solusi untuk teman-teman semua. Bagaimana cara ngatasin rambut yang jingkrak, berdiri super duper jingkrak, yang super duper Asia, Chinese atau apalah jenisnya. Karena rambut ini kan biasanya kebanyakan rambut Chinese, seperti yang customer gue ini kan, Bro Kevin ini dia Chinese banget nih. Nah, oke teman-teman, tuh. Jadi dari samping itu udah kelihatan pola pompadour yang si barber gila bikin. Bisa dilihat kan, untuk bagian sebelah sini dia agak panjang, dan untuk bagian depan dia juga agak panjang, dan untuk bagian tengah itu dibabat seperti halnya kita bikin flat top. Oke, tuh. Kita memang banyak menggunakan thinning scissor di bagian bikin teknik rambut, yang bikin model rambut flat top tapi jadi pompadour untuk dilihat dari depan. Dan juga si customer pasti merasa dia lebih percaya diri, karena dia si customer yang kebanyakan rambut jingkrak ngerasa rambutnya itu dari zaman dulu nyukurnya kayak gitu-gitu aja katanya, nggak ada suatu perubahan yang didongkrak oleh si seorang barber yang kemungkinan di tempat dia sering nyukur kali ya. Jadi sebenarnya itu bukan kesalahan sih, itu lebih ke idealisme kita seorang barber. Jadi ada barber yang idealis dengan untuk mempertahankan karakter rambut orang supaya tidak merusak pola, tapi sebenarnya nggak ada yang merusak selama kita bisa bikin customer itu bagus rambutnya. Itu nggak ada yang namanya yang rusak rambut, karena kita adalah seniman rambut. Jadi gue berharap buat teman-teman semua, seniman rambut itu bukan berarti harus baku dengan teknik yang ada yang kita pakai pada zaman dulu. Jadi kita harus berinovasi, harus berkreativitas untuk merubah hambatan, untuk mengatasi gejala rambut yang memang benar-benar sulit dan bisa dibentuk serapi mungkin dan bisa dibentuk se-stylish mungkin. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Nah, bisa dilihat kan teman-teman semua, di bagian sisi, di bagian parting itu dia agak panjang dan membentuk seperti pola huruf L dari bagian parting ke depan untuk bagian pompadournya. Nah, yang bagian itu kan tuh ini kan bagian ini nutupin. Bisa dilihat teman-teman semua, nggak ada yang namanya jingkrak di belakang karena kita bisa atasin. Mungkin teman-teman barber semua di seluruh Indonesia bakalan ngelihat ini, bakalan banyak komentar yang pedas, komentar yang sangat berlawanan dengan idealisme kita seorang barber yang nggak mau bikin rambut orang jadi hancur, jadi rusak. Tapi ini nggak hancur, karena inilah salah satu aksi si barber gila. Dia bakalan merubah rambut yang betul-betul jadi masalah menurut seorang barber. Ini memang gila banget sih si barber gila nih. Kadang-kadang dia memang gila juga sih orang ini. Intinya gilanya itu ada gila positifnya, ada gila yang negatifnya. Tapi ini menurut gua sih gila yang gua bilang ini gila yang positif, karena kita bisa ngasih model ke customer
yang dia mau, entah itu dari berapa tahun lamanya dia pengen model rambut seperti itu, tapi nggak ada yang bisa ngatasin, nggak ada yang bisa, nggak berani bikin rambut yang seperti itu. Oke teman-teman semua, inilah hasil akhir dari kerjaannya si barber gila ini. Oke, nah untuk teman-teman semua, kalau mau lihat aksi si barber gila lagi untuk ngatasin rambut yang memang benar-benar bermasalah, yang benar-benar jingkrak, lebih jingkrak daripada ini lagi, lebih sulit daripada ini dibikin rapi atau dibikin pompadour, entah itu pompadour atau french crop atau itu dibikin slick back, tunggu dan lihat dan pantengin terus channel YouTube-nya si barber gila. Jangan lupa juga untuk dukungannya like, comment, subscribe, dan share. Pokoknya komen pedas pun kita pasti terima teman-teman semua. Oke, see you.